Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman jayyidan wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiba. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang hendaknya kita lakukan perbanyak, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, adalah iktikaf. Iktikaf bermakna berdiam diri di masjid dengan tujuan taqarrub ilallah, dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan membaca Al-Qur'an, dengan membaca buku, mempelajari ilmu, atau dengan memperbanyak sholat. Segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dan kita lakukan itu di dalam masjid, itulah yang disebut dengan iktikaf. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW sebagaimana informasi dari bunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan ya'takif. Apabila Nabi SAW sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, adalah Nabi itu selalu beriktikaf, berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid, dan itu dilakukan oleh Nabi 10 hari terakhir. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa istri-istri Nabi juga melakukan iktikaf ketika Nabi SAW sudah wafat. Bahkan dalam riwayat lain disampaikan, idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan, apabila sudah masuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apa yang dilakukan Nabi? Yang pertama, syadda mi'zarahu, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Ini membuktikan bahwa iktikaf itu menambah diri kita untuk bersiap-siap untuk lapar, dahaga, haus gitu. Syadda mi'zarahu. Yang kedua, wa ayqadha ahlahu. Beliau SAW membangunkan keluarganya ketika masuknya bulan Ramadan. Dibangunkan keluarganya satu-satu, istrinya, anak-anaknya. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi, wa ayqadha ahlahu. Nabi membangunkan keluarganya. Yang ketiga adalah wa ahya lailahu, menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan beriktikaf. Mungkin kondisinya berbeda dengan kita hari ini, ya. Kalau dulu di zaman Nabi, para sahabat, 3 generasi setelahnya, generasi terdahulu, 10 hari terakhir itu masjid itu rame gitu. Tapi sebaliknya hari ini yang ramai adalah mal dan pasar. Jadi iktikafnya bukan lagi di masjid, tapi di mal dan di pasar, ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh ke pasar, bukan berarti kita tidak boleh ke mal. Tapi kita harus kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Apa? Iktikafnya di masjid. Imam Malik rahimahullah mengatakan, umat ini tidak akan mendapatkan kejayaan sampai meniru apa yang dilakukan oleh umat terdahulu. Maka kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat, mendapatkan keberhasilan di dunia maupun di akhirat, siapa contoh yang terbaik? Ya tentu Rasulullah SAW. Kita manusia ini pengen bahagia, pengen lepas dari masalah, tapi kadang-kadang kita justru jauh dari ajaran Nabi SAW. Maka barang siapa yang menginginkan dirinya mendapati kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dan itu kebahagiaan bukan kebahagiaan semu, tapi kebahagiaan yang hakiki, maka hendaknya buat dirinya agar apa? Agar mencontoh Nabi SAW. Dan salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh orang di 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah mereka melaksanakan iktikaf. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa kita isi dengan amal kebaikan, salah satunya dengan memakmurkan masjid dengan iktikaf. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Qulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.